Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara awhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis solihin wa taksiri fi huquqihim wa awhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis solihina wa atba'ihim. Kata beliau rahimahullah, kemudian tatkala telah terjadi pada kebanyakan umat ini apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Ya seperti kondisi saat ini, kondisi di masa penulis, di mana umat ini, kaum muslimin, jauh dari ilmu agama. Jauh dari ilmu Al-Quran dan ilmu tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, munculnya ulama-ulama ulama-ulama jelek, di mana mereka dianggap sebagai orang yang berilmu, tapi justru mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan kuburan-kuburan, minta hajat, minta pertolongan, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari peribadatan kepada selainnya. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh penulis sebelumnya, penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang tauhid itu penjelasan yang sangat jelas, bisa dipahami oleh orang awam yang sangat sulit memahami sekalipun. Bahkan penjelasan Allah tentang tauhid itu dengan berbagai jenis dan beragam macam penjelasan. Caranya bukan satu, tapi sangat banyak. Tetapi tatkala terjadi pada umat ini, apa yang terjadi? Itu tadi, dua, jauhnya manusia dari ilmu agama. Yang kedua, munculnya ulama-ulama jelek. Ya. Azhara lahmus syaitan. Maka di kondisi seperti ini, syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlas, keikhlasan. Ya, keikhlasan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, yaitu ifradullahi bil ibadah. Ya. Itu tauhid, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu hakikat dari keikhlasan. Tetapi di kondisi seperti ini, ya, ketika manusia jauh dari ilmu agama, munculnya ulama-ulama maka di situ syaitan tampakkan kepada manusia keikhlasan di dalam bentuk tanaqqusis sholihin. Ya. Merendahkan orang-orang soleh, itu tidak memuliakan mereka, tidak menghormati mereka,
serta kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka. Ya. Jadi ketika orang menyuruh kepada tauhid, menyuruh dan mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selainnya, termasuk kepada orang soleh, maka syaitan tampakkan bahwasanya perbuatan itu artinya tidak memuliakan orang-orang soleh. Perbuatan itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu adalah bentuk sikap taksir, kurang di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bertauhid di masa itu, maka dianggap oleh kebanyakan orang yang tidak paham tentang tauhid, ini orang tidak menghormati, tidak memuliakan orang-orang soleh, tidak memuliakan para wali. Ini orang tidak kurang menunaikan hak-haknya orang-orang baik. Wa adharu lahumus syirka billah, dan syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah, perbuatan menyekutukan Allah di dalam ibadah. Dia gambarkan kepada orang dalam bentuk itu sebagai perbuatan mahabbatis solihin, fi surati mahabbatis solihin wa atba'ihim. Itu bentuk kecintaan kepada orang soleh dan para pengikut mereka. Jadi kalau datang ya ke kuburan yang dianggap sebagai wali, datang ke kuburan orang soleh atau orang yang dianggap soleh, kemudian berdoa, minta hajat, minta keperluan, minta pertolongan, minta kemudahan rezeki, kemudahan dalam urusan. Ini hakikatnya perbuatan ini apa ini? Kan kesyirikan ini. Tetapi syaitan menggambarkan bahwasanya perbuatan itu adalah bentuk kecintaan kepada orang soleh, bukan kesyirikan. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Ucapan penulis, auharolahumus syaitan. Syaitan tampakkan kepada mereka ikhlas dalam bentuk merendahkan, tidak memuliakan orang-orang soleh, bentuk taksir, kurang dalam menunaikan hak-hak mereka, serta syaitan tampakkan untuk mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk cinta kepada orang soleh dan para pengikut mereka. Syaitan di sini syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi ada orang-orang itu tadi ulama usu, bukan hanya syaitan jin, tetapi syaitan dari kalangan manusia yang menggambarkan ya kepada manusia, kepada orang-orang, kepada umat, bahwa tidak berdoa ke kuburan fulan ketika berada dalam suasana genting dan bahaya, tidak memanggil orang-orang soleh minta pertolongan, itu tidak memuliakan mereka dan kurang di dalam menunaikan hak mereka. Jadi ulama asal ini syaitan dari kalangan jin, ya, mereka sampaikan kepada umat bosnya perbuatan ini tidak memanggil orang-orang soleh, berteriak minta pertolongan kepada mereka, atau tidak mendatangi kuburan mereka,
minta keperluan. Itu adalah bentuk tanakus, ya. Merendahkan orang-orang soleh dan taksir fi hukukihim. Tapi di sini kita mengetahui akan pentingnya keberadaan ilmu dan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia. Ya. Ketika ilmu agama tersebar, ada orang-orang yang berilmu tentang syariat Islam yang menyebarkan ilmu itu, maka akan berkurang kejelekan di tengah manusia. Tetapi kalau ilmu itu tidak tersebar, maka yang akan mendominasi adalah kejahilan. Muncul setelah itu orang-orang yang dianggap berilmu, padahal mereka bukan orang berilmu. Kemudian mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang paling tidak disukai oleh syaitan adalah tatkala hamba bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agamanya. Itu yang paling tidak disukai oleh syaitan. Dia akan menghalangi manusia dari menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Sebaliknya, menuntut ilmu agama dan menyebarkannya itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang memiliki keimanan akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu dari kalangan orang beriman, mereka lebih ditinggikan lagi daripada yang ilmunya tidak sama dengan mereka. Jadi secara umum orang berilmu ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketinggian derajat sesuai dengan kadar ilmunya. Semakin berilmu, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan di sini kata para ulama menempuh dalam bentuk hissi maupun maknawi. Hissi itu kita berjalan dari tempat kita menuju majelis ilmu, tempat belajar. Itu menempuh jalan namanya. Yang kedua, menempuh dalam bentuk maknawi, menulis, mudzakarah, mengingat, mengulang ilmu, itu menempuh juga. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca syarahnya. Ya.
awliya'a. An nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifu wa la ta'tarifu li du'ati. Baik, sampai sana dulu. Baik, jadi di sini ada tanda ini ya. Satu, artinya yang beliau jelaskan adalah ini nih. Ini sekarang yang beliau jelaskan. Setelah terjadi pada kebanyakan umat, bukan seluruhnya tapi kebanyakan umat. Apa yang telah terjadi? Yaitu tadi dua hal. Jauhnya manusia dari ilmu agama ditambah munculnya ulama-ulama jelek. Syaitan tampakkan kepada mereka keikhlasan, ya, keikhlasan, ya, pemurnian ibadah hanya kepada Allah dalam bentuk merendahkan. Itu tidak menghormati, tidak memuliakan orang-orang soleh dan kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la tad'ul makhlukin, jangan kalian berdoa, beribadah kepada makhluk. Ini apa ini? La tad'ul makhlukin. Ikhlas. Ya. Jangan berdoa kepada makhluk, artinya berdoa hanya kepada Allah. Ini ikhlas, ini ikhlas. Wala tastaghitsu bihim, jangan minta keselamatan kepada mereka. Wad'ullaha wastaghitsu billah. Tetapi berdoalah kalian kepada Allah dan minta keselamatan kepadanya. Was'alullah, minta kepada Allah. Wa tawajjahu ilallah, menghadaplah kalian kepada Allah. La tatawajjahu ilal quburi wal amwat, jangan kalian menghadap, ya, kalau ada masalah jangan datang ke kuburan-kuburan dan orang-orang yang meninggal. Datang kepada Allah, minta kepadanya. Ya. Ini ikhlas, ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka hal-hal ini, sirun untuk ikhlas, itu bertauhid di dalam ibadah, yaqulun, mereka mengatakan, anta tatanaqqasul auliya, kamu merendahkan para wali. Ini. Jadi menurut mereka ikhlas ini yang tadi siron-siron ini dianggap sebagai ini, tanakus dan taksir terhadap orang-orang soleh. Mereka katakan, kamu tatanakusul aulia, kamu tidak memuliakan orang-orang soleh, para wali, kamu merendahkan mereka. Haula'il aulia, mereka ini para wali, qadruhum indana, kedudukan mereka di sisi kami, an-nujillahum, kami harus menghormati, memuliakan mereka, wa nahtarimahum, dan menghormati mereka, wa nahtifu bi asma'ihim, dan kami berteriak memanggil nama-nama mereka. Itu ketika dalam kondisi genting. Hada qadruhum, inilah
kedudukan mereka. Fa anta tatanaqqusuhum wala ta'tarifu bi fadlihim. Sementara kamu merendahkan mereka dan tidak mengakui keutamaan mereka. Hakada, seperti inilah yang mereka katakan kepada dai-dai tauhid. Ya, padahal kan tidak ada di dalam kalimat orang-orang yang bertauhid, dalam seruan mereka itu sesuatu yang apa namanya, yang mengesankan bahwasanya mereka merendahkan orang-orang soleh dan tidak memuliakan mereka. Tidak ada di sini. Ini hanya larangan berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Larangan minta keselamatan kepada mereka. Seruan agar berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lafaz yang merendahkan orang-orang soleh di situ? Tidak ada. Tapi seperti itu gambaran mereka, tuduhan mereka. Ucapan ini mereka anggap tanakus terhadap para wali dan adamil i'tiraf bi fadlihim. Ucapan ini mereka anggap sebagai bentuk tidak mengakui keutamaan orang-orang soleh. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka. Silakan. Nu, wala nu'tihim. Fi syada'idi. Istinjad. Yu'allifun. Muwalati. Muwalati. Jafai. Wa min bughdihim. Fi kutubihim. Baik. Jadi ketika dai-dai tauhid menyeru manusia
untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada makhluk, mereka katakan ini bentuk merendahkan orang-orang soleh dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Fanaqulu lahum, maka kata Syekh, kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus solihin. Kami mencintai orang-orang soleh. Ya. Ini membantah dulu sangkaan mereka. Sebab sangkaan mereka kalau kita tidak berdoa kepada orang soleh, ya artinya kita tidak mencintai orang soleh. Maka kita nafikan dulu. Nahnu nuhibbus solihin. Kami juga mencintai orang-orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allah. Dan kami juga mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kesamaan. Hanya perbedaan di dalam perbuatan, sikap. Jadi kami juga mencintai orang-orang soleh dan mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuwalihim. Kami memberikan loyalitas kepada mereka. Wa nujilluhum. Kami memuliakan mereka. Wa nahtarimuhum. Dan kami menghormati mereka. Walakin akan tetapi. Nah, di sini perbedaannya. La nu'tihim syai'an min haqqir Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kami tidak memberikan kepada mereka sesuatu pun dari hak Rabb, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaannya. Kalau kalian memberikan hak Allah Rabbul Alamin kepada mereka, ini hal yang tidak layak. Ini kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala punya hak khusus, punya kekhususan, tidak boleh disyirikatkan bersama yang lainnya di situ. Di antara hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah disembah dan diibadahi. Ya. Memberikan hak Allah kepada selainnya itu kezaliman yang paling besar. Ya. Ya. Kalau ada hak orang lain, ada haknya si A, saya berikan kepada si B, ini kezaliman. Terus bagaimana lagi haknya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada makhluk. Ya. Antara makhluk dengan Allah itu tidak bisa dibandingkan. Ya. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sepadan, sejajar, sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memberikan hak makhluk kepada makhluk yang lainnya, padahal sama-sama makhluk, itu kezaliman. Bagaimana dengan memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada selainnya? Makanya perbuatan kesyirikan itu bukan hal yang ringan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada satupun penolong terhadap orang-orang zalim. Itu orang zalim, orang musyrik tadi, yang berbuat kesyirikan. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Siapa yang berbuat kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan dia jatuh dari langit.
Kira-kira jatuh dari langit sampai ke bumi bisa selamat? Tidak. Ya, jatuh dari tingkat keberapa mati. Apalagi setinggi itu. Artinya orang berbuat kesyirikan itu dihadapkan padanya bahaya yang sangat besar. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat kesyirikan, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau ada orang berzina, itu perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan yang sangat buruk. Ada orang mencuri, membunuh, itu perbuatan yang sangat mengerikan. Tetapi ketika melihat kesyirikan, maka sikap kita terhadapnya itu harus lebih. Sebab itu lebih buruk daripada zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Kalau belum melihat dengan cara seperti itu berarti masih perlu belajar. Mempelajari apa itu kesyirikan. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah. Kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari ibadah. Mengapa? Li'annaha laysat haqqan lahum. Sebab ibadah itu bukan hak mereka. Wahum la yardawna bihadza. Dan mereka juga tidak ridho dengan perkara tersebut. Kalau mereka betul wali, mereka orang soleh, maka pasti mereka tidak akan ridho diberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memberitakan tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Yaitu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini orang soleh, nabi. Dia wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau nabi sudah pasti soleh dan sudah pasti wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara wali Allah, orang soleh, belum tentu dia nabi. Allah bertanya, engkau yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepadamu. Dan Allah tahu, ya, Nabi Isa tidak memerintahkan seperti itu. Hanya ini untuk menegakkan hujjah. Bahwasanya orang-orang Nasoro sama sekali tidak punya hujjah di dalam perbuatan mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Perhatikan, Isa putra siapa? Maryam, bukan ibnullah, bukan anaknya Allah, ya. Baik. Belum lama ini, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, ada orang yang menyamakan ayat di surah Maryam dengan yang ada di kitab lain. Di surah Maryam, di situ dikatakan qala inni Abdullah.
dan seterusnya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya saya adalah hamba Allah, yang dibacakan di kitab yang lain. Di situ dia anaknya Allah. Apakah sama di antara dua hal ini? Sangat berbeda. Hamba Allah dengan anak Allah. Ya. Keliruan kalau dikatakan oh ini mirip. Ya. Jadi Nabi Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas?" Apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia? Apa ucapannya? Ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Jadikan saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bertanya kepada Nabi Isa dengan pertanyaan ini? Sebab di dunia Nabi Isa dan ibunya itu disembah oleh sebagian manusia. Maka Allah bertanya di hari kiamat, engkau yang mengatakan seperti engkau memerintahkan mereka jadikan saya dan ibuku sebagai dua sesembahan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Isa, subhanak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbuatan kesyirikan itu bertentangan dengan pengagungan, pembesaran, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan oleh Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau dari hal seperti itu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Nah, di sini titik pembahasan kita. Kata Nabi Isa, saya tidak pantas untuk mengucapkan ma laysa li bihaqqin, sesuatu yang bukan hak saya. Jadi bukan hak Nabi Isa memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Ibadah itu bukan hak Nabi Isa. Bukan pula selainnya dari para nabi. Tidak pula dari kalangan para malaikat. Ya, makanya di syarah kata Syekh, la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi wa la nu'tihim syai'an min al-ibadah li'annaha laysat haqqan lahum. Itu bukan hak mereka. Dan mereka juga la yardawna bihadza, tidak meridhai hal tersebut. Wala yardawna bi annahum yud'ana ma Allah. Mereka tidak ridha mereka diibadahi bersama Allah, wa yustaghatsu bihim fisyada'id. Mereka tidak ridha mereka diminta keselamatan di dalam bahaya-bahaya, kondisi-kondisi gawat. Seperti Nabi Isa di sini mengatakan, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, kalau saya telah mengucapkan itu, maka sungguh engkau juga telah tahu. Andai kata saya ucapkan. Sebab kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada dirimu. Apa? Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada padaku dan saya tidak tahu apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau satu-satunya mengetahui perkara gaib. Ma qultu lahum. Terus apa yang diucapkan Nabi Isa kepada umatnya, kepada manusia? Kata Nabi Isa, ma qultu lahum. Tidak ada yang saya ucapkan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi para nabi itu mereka memerintahkan kaumnya bukan dari diri mereka sendiri, tetapi mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Mereka itu hanya muballigh, penyampai. Mereka hanya utusan yang diutus, bukan yang membuat syariat itu. Makanya perbuatan bid'ah, mengadakan perkara baru, ini juga kesalahan besar.
Dosa yang sangat besar. Sebab para nabi saja mereka hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang membuat dari diri mereka sendiri. Makanya dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat di situ dikisahkan nabi ditanya dan nabi belum menjawab, menunggu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan itu. Jadi kata Nabi Isa, saya tidak mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi Nabi Isa hamba, dia diperintah. Sangat tidak layak jika dia disejajarkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ani'budullah. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi yang bersamanya. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum. Yaitu Robku dan Rob kalian. Nabi Isa saja mengakui dia bukan anaknya Allah. Allah itu adalah Tuhannya, Robnya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya adalah saksi terhadap mereka ketika saya masih ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau mewafatkan saya, kuntar raqiba alaihim, maka engkau lah yang menjadi pengawas atas mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibadu, kalau engkau menyiksa mereka maka mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah masuk waktu salat Isya. Tuh, saya selesaikan ya, sedikit lagi. Dan kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, setelah beliau mengatakan, kami cinta orang-orang soleh dan para wali, tetapi kami tidak memberikan kepada mereka hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ibadah, sebab itu bukan hak mereka, dan mereka juga tidak ridho seperti itu. Hum yaqulun, mereka mengatakan, tapi ini sudah ada tanda ini ya. Artinya yang beliau jelaskan yang ini lagi. Dan syaitan tampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk cinta kepada orang soleh dan mengikuti mereka. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, di kondisi bahaya, berteriak, memanggil nama-nama orang soleh, minta pertolongan. Datang kepada orang soleh, minta dan berdoa kepadanya. Ini katanya cinta kepada orang soleh, kata mereka. Hum yaqulun, mereka mengatakan, inna istighathatahum bis-solihin wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Mereka mengatakan istighatsah, minta keselamatan kepada mereka, orang-orang soleh, minta bantuan kepada mereka, ini adalah bentuk pengakuan akan keutamaan mereka dan bentuk memuliakan mereka. Kata Syekh, wa hadza ma zayyana lahum syaitan, dan inilah yang syaitan hiasi untuk mereka. Jadi pelaku kesyirikan itu tidak merasa bersalah, apalagi kesyirikannya terkait dengan orang soleh. Ya. Kalau mintanya kepada syaitan, itu mereka tahu dirinya keliru. Tapi minta kepada orang soleh, para wali, mereka anggap ini sebagai ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Yang mereka ibadah itu orang-orang baik. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyaqarribuna illahi zulfa.
Kami tidak beribadah kepada mereka ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berbuat syirik tapi tujuannya supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wal muradu bisyaiton, dan yang diinginkan dengan syaiton di matan itu adalah syaitonul jinni wa syaitonul insi. Syaiton jin dan syaiton ins. Ulama udolali syayatinul insi. Ulama-ulama sesat itu adalah syayatinul ins. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Dan ini sangat berbahaya sebab mereka berpakaian dengan pakaian ulama. Kadang menukil, membaca ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya syayatinul ins. Kadang sebagian manusia tidak menyadari kalau dia adalah syaitan. Padahal penyeru kepada syubhat dan akidah yang rusak. Kata Syekh, yatakallamuna wa yaktubuna, mereka berbicara, menulis, yu'allifun, membuat kitab-kitab, mengarang kitab-kitab fid da'wati ila syirik, untuk berdakwah kepada kesyirikan. Wa yaz'umuna anha min ta'zimis sholihin, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya ini termasuk pengagungan kepada orang soleh. Mereka tidak sadar itu kesyirikan, tapi ini pengagungan kepada orang soleh. Wa minal i'tirafi bifadlihim, termasuk bentuk mengakui keutamaan mereka. Wa min muwalatihim, termasuk loyalitas kepada mereka. Wa anna adama du'aihim wa adama al-istighatsati bihim minal jafa'i fi haqqihim wa min bughdihim ila akhir ma yaqulun. Dan bahwasanya tidak berdoa kepada mereka, tidak minta keselamatan kepada mereka, itu termasuk jafa, kurang, meremehkan hak-hak mereka, dan termasuk membenci mereka sampai akhir apa yang mereka ucapkan, maksudnya, dan lain-lain begitu. Hadza maujudun fi kutubihim, ini ada di dalam kitab-kitab mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Dengan demikian selesai al-aslul awal, pokok yang pertama. Ada yang bisa beri kesimpulan? Matannya. Jadi asal yang pertama adalah tentang ikhlas. Itu tauhid. Perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya, serta larangan dari kesyirikan. Kemudian penjelasan Allah terhadap dua ini sangat terang. Sebab dia rukun pertama dalam Islam, kandungan dari la ilaha illallah, maka pasti dia lebih terang daripada pembahasan sholat, pembahasan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sebab yang lain tidak bermanfaat kalau ini tidak didatangkan dan tidak dilakukan. Maka ini pasti yang paling jelas. Makanya penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang tauhid dan syirik itu berbagai macam penjelasan, berbagai macam metode, dengan ucapan yang bisa dipahami oleh abladul ammah, orang awam yang sulit memahami sekalipun. Bersama dengan itu, keliru orang-orang yang dianggap tokoh agama, dia punya titel kiai atau yang semisal dengannya, karena keliru di dalam memahaminya. Dan ini termasuk apa? Termasuk a'jabil ujab, keanehan yang paling aneh, dan akbaril ayat, termasuk ayat yang paling besar yang menunjukkan akan qudratil malikil ghallab, kemahamampuan Allah yang maha berkuasa lagi maha mengalahkan. Ilahuna nantahi bihadza wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabbihi ajmain.